Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah SWT muliakan, maka ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang baik. Kita bukan hanya ingin beribadah, bukan hanya disuruh beribadah, tapi ibadah yang baik. Doa Nabi SAW yang diajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu saat ketika Sayyidina Mu'adz mau pergi ke Yaman, baginda Nabi memegang tangannya. Kemudian Nabi SAW mengucapkan kata-kata indah kepada Sayyidina Mu'adz. Kata-kata itu adalah, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Mu'adz, saya ini benar-benar mencintai engkau. Kata-kata ini keluar dari Rasulullah SAW. Bukan hanya Sayyidina Mu'adz yang mencintai Nabi, tapi Nabi yang mencintai Sayyidina Mu'adz. Ini kata terindah Pak sebenarnya dari Rasulullah SAW. Fala tada'anna, maka jangan pernah engkau tinggalkan antaqula dubura kulli salatin maktubah. Jangan pernah engkau tinggalkan membaca doa setelah sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah. Allahumma a'inni, ya Allah bantu hamba ala dzikrika, untuk terus ingat kepada engkau, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Jadi bukan hanya ibadah, karena Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menguji kita dengan amal yang paling baik, bukan amal yang paling banyak. Sekedar banyak-banyakan amal, tapi mana yang lebih baik. Maka untuk mengusahakan amal yang baik harus dengan ilmu, bukan sekedar pengalaman, bukan sekedar tahu-tahuan, ikut-ikutan. Itu nggak bakal bisa jadi ibadah yang baik. Ibadah yang baik ini harus dilandasi dengan ilmu. Makanya hadir di majelis ilmu nilainya berkali-kali lipat daripada ibadah. Sebab ilmu itu yang membuat kualitas ibadah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, Allah itu maha bersih, Allah maha indah, dan tidak menerima kecuali amalan yang baik, amalan yang indah. Nah, kita sholat diusahakan, ini amalan paling sering yang kita lakukan, ibadah yang paling sering mestinya kita ikat adalah sholat. Diusahakan sebelum sholat Bapak Ibu merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa di hadapan Allah. Ibu rasakan, Bapak rasakan di hadapan kita ini Allah yang maha tahu aib-aib, yang maha tahu kekurangan, yang maha tahu hajat-hajat, yang maha tahu masa lalu kita. Di hadapan Allah, Dia yang ngatur semua kehidupan kita. Maka ketika sholat, Bapak Ibu baca dulu, Allahummai, Allahummai, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku, Allahu nadhiri, Allah melihat aku, Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Ini amal, ini bacaan dijazakan oleh Syekhuna almarhum Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri daripada Habib Saleh Al-Bahar. Nah, jadi Allahummai, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu nadhiri, Allah melihatku, Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku, Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Ini terus dimasukkan dalam hati dan pikiran sehingga sholat kita tuh berkualitas, zikir kita tuh berkualitas, ta'lim kita tuh berkualitas karena merasa dilihat dan ditatap oleh Allah.
Bapak kalau merasa dilihat di foto pasti perbaiki pakaian. Ibu kalau mau dipoto atau di video, mau di shoot, pasti akan memperbaiki penampilan. Miring dikit dibenerin. Ada lipstiknya kelewatan dari garis bibir dihapus. Ada bulu matanya kurang tebal mungkin ditabelin lagi. Ada yang perutnya agak maju sedikit, ditahan dulu napasnya. Ini ketika mau foto. Karena merasa ditatap oleh makhluk-makhluk yang namanya fotografer. Abi diantaranya. Nah itu foto ini kan. Nah, jadi tujuannya apa? Karena merasa dilihat. Bagaimana kalau yang melihat itu Allah? Bagaimana itu kalau yang mendengar Allah? Walaupun kita bisik-bisik, Allah dengar. Yang walaupun terlintas dalam hati, Allah dengar. Yang walaupun terbayang dalam pikiran, Allah dengar. Maka ini kita usahakan agar walaupun gak banyak ibadah kita, tapi berkualitas. Itu yang lebih penting, karena yang lebih kita tujukan adalah diterima ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak